Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Jurnal Khusus. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi kelompok kami kepada rekan saya. Kami persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang sejenis dan juga terjadi secara berulang. Jurnal khusus ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang berskala besar karena memiliki transaksi yang jauh lebih banyak. Oke, next. Manfaat dari jurnal khusus. Manfaat dari jurnal khusus ini sendiri yang pertama yaitu untuk pencatatan yang lebih sistematis dan efisien, yaitu contohnya transaksi keuangan dikelompokkan sesuai jenisnya, seperti penjualan, pembelian, kas masuk, kas keluar, sehingga pencatatan lebih mudah, lebih teratur dan laporan keuangan lebih mudah untuk disusun. Yang selanjutnya yaitu untuk mempercepat proses pencatatan. Transaksi sejenis cukup dicatat satu kali dalam jurnal khusus, tidak perlu dicatat berulang kali seperti pada jurnal umum, sehingga mempercepat pekerjaan. Yang ketiga yaitu mempermudah pepostingan ke buku besar. Karena transaksi sudah dikelompokkan dalam jurnal khusus, pemindahan ke buku besar dapat dilakukan sekaligus berdasarkan akun, bukan satu persatu. Selanjutnya, memudahkan pemeriksaan keuangan. Auditor dapat memeriksa transaksi dengan lebih cepat karena data serupa sudah tercatat dalam satu kelompok jurnal. Yang kelima yaitu mengurangi resiko kecurangan. Pencatatan dilakukan setiap hari secara kronologis dan terperinci sehingga peluang memanipulasi data atau membuat laporan palsu menjadi lebih kecil. Yang selanjutnya, adanya spesialisasi pekerjaan. Setiap jurnal khusus dapat ditangani oleh karyawan yang berbeda sesuai keahlian sehingga hasil lebih akurat. Yang ketujuh, meningkatkan pengendalian terhadap fraud. Dengan pencatatan kronologis dan tanggung jawab yang jelas, peluang terjadinya perubahan data secara ilegal dapat diminimalisir. Yang kedelapan, meningkatkan efisiensi kerja. Pekerjaan dapat dibagi ke beberapa bagian sehingga tidak hanya bergantung pada satu akuntan saja dan waktu penyelesaian lebih cepat. Yang kesembilan, meminimalisir kesalahan pencatatan. Karena pencatatan dilakukan oleh tenaga khusus di setiap jurnal, resiko kesalahan berkurang dan ada pemeriksaan silang dari beberapa pihak. Yang selanjutnya, memudahkan pencatatan detail transaksi. Satu baris transaksi dapat mencakup informasi lengkap, tanggal, nama pemasok atau pelanggan, jumlah transaksi, hingga akun terkait. Yang ke-11, meningkatkan kontrol internal. Dengan pembagian jurnal, perusahaan memiliki mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat dan terstruktur. Yang ke-12, sebagai referensi masa depan. Transaksi sejenis terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dijadikan acuan untuk periode berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai jenis-jenis jurnal khusus yang akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Saya persilakan. Baik, selanjutnya untuk jurnal penjualan. Jurnal khusus penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa dalam suatu perusahaan secara kredit. Penggunaan jurnal ini Penggunaan jurnal ini ketika penjualan kredit sedang tinggi maka setiap transaksi penjualan dicatat dalam bentuk entry jurnal yang terdiri dari debit dan kredit. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk format penjualannya ada tanggal, kemudian keterangan yang diisi dengan nama perusahaan yang membeli, kemudian kolom referensi, dan di sini debit dan kredit. Debitnya itu untuk piutang karena pembeli belum membayar membayar penjualan, namun belum diterima secara langsung. Baik, mungkin cukup sekian.
Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang dipakai perusahaan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas, baik berupa uang tunai maupun penerimaan melalui bank cek transfer. Tujuan jurnal penerimaan kas yaitu yang pertama menghimpun data penerimaan kas dalam suatu tempat agar lebih mudah dipantau, yang kedua mengurangi pencatatan ganda di jurnal umum, yang ketiga memberikan informasi yang jelas tentang sumber penerimaan kas perusahaan. Ciri-ciri jurnal penerimaan kas yaitu yang pertama selalu ada debit di akun kas karena kas bertambah. Yang kedua, kolom kredit disesuaikan dengan sumber kas, bisa penjualan, piutang usaha, pendapatan bunga, modal uang muka, dan lain-lain. Yang ketiga, disusun secara kronologi sesuai tanggal penerimaan. Di sini ada posting jurnal penerimaan kas, contohnya bisa dilihat. Ada judul, tanggal, keterangan, ref, ada debit yang berisikan kas potongan penjualan, dan ada kredit yang berisikan piutang, penjualan, dan akun lainnya. Baik, di sini aku akan ngejelasin tentang jurnal pembelian. Apa sih jurnal pembelian itu? Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang dilakukan secara kredit. Nah, jadi seluruh transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit itu masuknya ke jurnal pembelian. Next slide. Boleh, oke. Nah, yang di sini ada fungsi jurnal pembelian. Itu yang pertama mencatat pembelian secara kredit, yang kedua mempermudah pengawasan utang, yang ketiga mempermudah penyusunan laporan keuangan, dan terakhir menghemat waktu pencatatan. Next. Di sini ada format penjualan pembelian yang bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada tanggal, akun di kredit, repos, CR utang usaha, DR bahan habis pakai, DR akun lainnya, dan terakhir itu ada jumlah. Oke, terima kasih. Jurnal yang terakhir dalam jurnal pengeluaran khusus adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas perusahaan, baik dalam bentuk tunai maupun melalui cek. Setiap transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas dicatat dalam jurnal ini secara sistematis sebagai dasar pencatatan ke buku besar. Next. Bisa dilihat pada tabel ini, kita bisa melihat contoh pada jurnal pengeluaran kas pada PT Jurnal Karya periode tahun 2022. Kolom-kolom dalam jurnal pengeluaran kas antara lain tanggal, keterangan yang menjelaskan jenis-jenis transaksi, ada juga bagian kredit yang terdiri dari beberapa kolom seperti utang, pembelian, dan akun lain yang menunjukkan akun yang bertambah. Di sisi kredit menunjukkan akun kas yang berkurang, serta ada kolom potongan pembelian bila ada diskon atau potongan. Contohnya pada tanggal 2 Januari, perusahaan melakukan pembelian tunai sebesar 8.000. Nilai tersebut dicatat dalam kolom pembelian yaitu debit, dan kas berkurang sebesar jumlah yang sama pada kolom kredit. Lalu pada transaksi lain seperti pembayaran utilitas gaji ataupun gaji karyawan, semuanya juga dicatat di dalam kolom debit sesuai dengan jenis akun dan kolom kredit untuk mengurangi kas. Di bagian bawah juga terdapat saldo total yang menunjukkan jumlah total debit dan kredit selama periode tersebut. Dan dalam contoh ini totalnya seimbang, yaitu 10.781.000. Oke, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada contoh soal. Pada tanggal 15 Maret, PT Sejahtera menerima pelunasan dari pelanggan atas penjualan sebelumnya sebesar 20 juta. Pelanggan membayar dalam masa diskon 2% sehingga berhak atas potongan. Bagaimana jurnal yang benar untuk mencatat transaksi tersebut dalam jurnal penerimaan kas? Oke, boleh next. Jawabannya yaitu B. Terdapat potongan penjualan 2% dari 20 juta, sehingga mendapatkan potongan sebesar 400.000 di dalam debit. Selanjutnya, kas yang diterima sebesar 19.600 di dalam debit, dan yang terakhir piutang usaha dimasukkan ke dalam kredit. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya yaitu soal esai. Mengapa pembelian kredit tidak dicatat di jurnal pengeluaran kas? Jawabannya yaitu karena dalam pembelian kredit tidak ada arus keluar kas saat transaksi terjadi, sehingga pencatatan pengeluaran kas hanya dilakukan ketika perusahaan benar-benar mengeluarkan uang tunai. Jadi, pembelian secara kredit itu tidak dicatat di jurnal pengeluaran kas. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal studi kasus. Toko Maju Jaya memiliki transaksi selama bulan Oktober 2012 sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Oktober membeli barang dagang secara kredit dari PT Sumber Makmur sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, pada 5 Oktober menjual barang dagang secara tunai dengan sebesar 3 juta rupiah. Yang ketiga, pada tanggal 10 Oktober membayar utang kepada PT Sumber Makmur sebesar 2 juta rupiah. Yang keempat, tanggal 15 Oktober menjual barang dagang secara kredit kepada Toko Cahaya sebesar 4 juta rupiah. Yang kelima, 20 Oktober menerima pelunasan piutang dari Toko Cahaya sebesar 4 juta rupiah. Catatlah transaksi berikut dalam jurnal khusus. Oke. Nah, di sini masing-masing transaksi dicatat pada jurnalnya masing-masing seperti jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pendapatan, dan jurnal pengeluaran kas. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.